Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto bersama Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur dan sejumlah unsur Forkopimda setempat memusnahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan jajaran Polda Kalimantan Selatan selama periode 29 September hingga 13 Desember 2023. Berupa 26,62 kg sabu-sabu, 59,5 butir ekstasi, dan 6.969 butir obat jenis karisoprodol dengan menghadirkan 64 orang tersangka di Aula Bayangkari Matilda Batlayeri, Polda Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 26,62 kg, 579 bukti ekstasi, dan obat jenis karisoprodol sebanyak 6.969 butir. Barang bukti tersebut merupakan hasil tangkapan periode 29 September hingga 13 Desember 2023. Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto, Gubernur Kalsel Sabiri Nur, dan sejumlah unsur Forkopimda setempat dengan menghadirkan 64 orang tersangka. Pemusnahan dilakukan di Aula Bayangkari Matilda Batlayeri, Polda Kalsel, di Banjarmasin, Kamis 28 Desember 2023. Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto menyampaikan, banyak modus yang dilakukan oleh para pelaku untuk meloloskan narkoba itu ke wilayah Kalimantan Selatan. Kapolda menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan penyelidikan untuk mengetahui asal masuknya barang haram tersebut. Ya, kita juga terus melaksanakan pemantauan dan penyelidikan kira-kira lewat mana mereka akan menyelundupkan barang-barang ini. Karena memang tidak mungkin hanya itu saja, pasti mereka akan berusaha berubah cara mereka untuk memasukkan barang-barang itu. Irjen Pol Winarto menambahkan, puluhan kilogram narkoba hasil tangkapan itu diduga berasal dari jaringan internasional yang berafiliasi dengan gembong narkoba Freddy Pratama yang saat ini masih berstatus dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Marsikal Madya TNI Kusworo menyatakan, kejadian menonjol yang menjadi perhatian Basarnas masih berkaitan dengan kejadian di laut. Dari itulah Kusworo menghimbau kepada masyarakat, khususnya pelaku wisata perairan laut untuk lebih waspada selama musim hujan, khususnya pada libur akhir tahun. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Kusworo pada saat melakukan pengecekan posko SAR terpadu di gerbang tol Kalikangkung, Kota Semarang pada Kamis 28 Desember, menyampaikan kewaspadaan terhadap ancaman kecelakaan di perairan laut yang disebabkan oleh cuaca buruk pada akhir tahun. Kusworo mengimbau masyarakat yang hendak berwisata di sekitar perairan laut untuk lebih waspada dan memanfaatkan kontak layanan pertolongan 115 milik Basarnas agar segera memperoleh bantuan operasi SAR saat menghadapi keadaan darurat. Agak menonjol dan memang satu kondisi itu di kecelakaan di laut. Jadi kapal maupun orang hilang membahayakan manusia, ini yang relatif kita tanganin, jadi kita file aktif perharinya sekitar 10 kejadian. Jadi itu hampir semuanya yang di laut. Itu kita antisipasi karena kita akses begitu dapat informasi kita di layanan 115, kita punya akses di pusat, di Basarnas Command Center, itu kita langsung aksi dan langsung kita tahu penindakannya, aksinya.
Terkait cuaca buruk pada akhir tahun, Basarnas juga mewaspadai ancaman bencana lainnya, yakni tanah longsor dan banjir. Dari Kota Semarang, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ratusan pengungsi Rohingya direlokasi kembali ke lokasi penampungan sementara Gedung Balai Mesraya Aceh. Polda Aceh juga sudah membentuk Satgas khusus untuk menangani para pengungsi Rohingya, termasuk mengantisipasi terjadinya konflik antar pengungsi dan masyarakat. Ratusan pengungsi Rohingya di Banda Aceh direlokasi kembali ke lokasi penampungan sementara di Gedung Balai Mesraya Aceh BMA. Sebelumnya Rabu 27 Desember, ratusan mahasiswa melakukan aksi penolakan pengungsi Rohingya dan memindahkan para pengungsi ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kantor wilayah Aceh. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko dalam keterangan pers pada Kamis 28 Desember menyebutkan aparat membentuk satuan tugas khusus untuk menangani para pengungsi, termasuk mengantisipasi terjadinya konflik antara masyarakat dan pengungsi. Karena berdasarkan informasi dari teman-teman di Aceh, pasti akan ada yang datang. Nah, kemudian kalau kita sampaikan sampai kapan mereka di sini, mereka juga bisa jawab. Jadi tidak ada jaminan bagaimana kita menampung di sini. Dan ini adalah kejadian sebenarnya sudah bisa kita prediksikan, sehingga kami membentuk Satgas khusus untuk Polri sendiri untuk menangani para pengungsi ini, baik dari segi preventif, kemudian preventif, dan kita penegakan hukum. Aksi serupa telah berulang kali terjadi, seperti penolakan warga di Kecamatan Muara 3 Kabupaten Pidi yang memindahkan pengungsi ke kawasan hutan perbatasan Pidi dengan Aceh Besar, dan juga penolakan warga Sabang yang meminta para pengungsi untuk dipindahkan dari Pulau Weh. Kedepannya, warga berharap agar relokasi penampungan pengungsi dapat ditangani dengan baik jauh dari pemukiman warga. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius Devahiri menyayangkan aksi anarkis massa saat pengantaran jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB hingga ke tempat peristirahatan terakhir di Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua pada Kamis 28 Desember. Dalam insiden ini sebanyak 14 orang menjadi korban luka-luka dan puluhan rumah ruko dibakar. Ribuan masyarakat Jayapura mengiringi jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dari Stakin Sentani menuju tempat peristirahatan terakhir di Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua pada Kamis 28 Desember. Namun, dalam pengantaran jenazah tersebut, terjadi keributan yang menyebabkan 14 orang terluka dan puluhan rumah serta toko dirusak dan dibakar. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Devahiri di Jayapura pada Kamis 28 Desember menyesalkan terjadinya kerusuhan tersebut. Ia juga mengajak masyarakat Papua berduka tanpa menimbulkan aksi anarkis. Nah, saya sangat berharap sekali lagi kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berduka, mari berduka yang benar sesuai budaya kita di orang Papua. Bukan melakukan hal-hal yang merusak, mencederai sendiri martabat dan harkat kita sebagai anak Papua. Kita telah merusak, mencoreng sendiri. Ini mudah-mudahan ke depan setelah prosesi pemakaman yang menurut kami pasti akan terjadi besok pagi. Ini pulang ini lagi tidak boleh melakukan aksi yang brutal. Ia juga menambahkan hingga Kamis malam jenazah masih dalam proses pengantaran ke kediaman dan direncanakan dikebumikan pada Jumat 29 Desember di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.
Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam bentuk ganja meningkat selama 2023. Dalam konferensi pers akhir tahun di Denpasar pada Kamis 28 Desember, BNNP Bali mengungkap modus yang paling banyak digunakan adalah melalui jasa pengiriman dalam peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali mengungkap kasus penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang berupa ganja meningkat selama tahun 2023. Dalam konferensi pers akhir tahun di kantor BNNP Bali, Kamis 28 Desember, Kepala BNNP Bali Nurhadi Yuwono mengungkapkan jenis narkotika ganja dan ekstasi merupakan jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan. Pada 2022, barang bukti jenis ganja yang berhasil diamankan sebanyak 19.203,02 gram. Jumlah peredaran barang haram tersebut meningkat menjadi 36.527,39 gram pada tahun 2023. Sedangkan jumlah narkotika jenis ekstasi yang berhasil diamankan pada 2023 mencapai 2.016 butir, meningkat tajam dari tahun 2022 yang hanya sebanyak 169 butir. Sementara jumlah barang bukti jenis sabu pada 2022 sebanyak 2.702,07 gram, menurun menjadi 1.298,73 gram. Dari penyebaran yang diungkap, sebanyak 16 kasus merupakan jaringan Medan Bali, dan modus yang paling banyak diungkap yaitu peredaran melalui jasa pengiriman paket. Ganja ini mungkin harganya lebih rendah daripada sabu, dan mungkin ganja ini kalau dikirimkan lebih mudah dan tentu saja dalam proses pengiriman dan sebagainya. Dan ganja setelah di sini kalau kita lihat dengan jumlah yang sangat banyak ini, setelah diecer-ecer lebih mudah dan mungkin konsumsi daripada para pengguna pemakai bisa dicampur dengan minuman yang lain dan sebagainya. Untuk menekan dan memutus jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Bali, BNNP bersama pihak kepolisian, imigrasi, Kanwil Bea Cukai Bali Nusra terus meningkatkan pengawasan di pintu masuk bandara dan pelabuhan, juga pengawasan melalui operasi cyber. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberhentikan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar pada Kamis 28 Desember. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menegaskan, pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar sama sekali tidak terkait masalah pilihan politik pada pemilu 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberhentikan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim). Sekjen PBNU Saifullah Yusuf di Surabaya pada Kamis malam 28 Desember menegaskan pemberhentian sama sekali tidak terkait pilihan politik pada pemilu 2024. Ia juga mengatakan mekanisme pemberhentian ketua merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Kalau soal ganti mengganti, setiap organisasi biasa ganti mengganti. Ya coba siapa biasa ganti-ganti itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Tentu pergantian yang sesuai ketentuan. Saya ingin ini dimaklumi betul. Ini tidak sesuatu yang besar dan jangan dibesar-besarkan, biasa-biasa aja. Pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar diduga akibat sejumlah masalah internal yang kerap terjadi di lingkup PWNU Jatim.
Salah satunya permasalahan dalam kepengurusan cabang NU Kabupaten Jombang yang berujung ke pengadilan. Kiai Haji Marsuki Mustamar tercatat sebagai Ketua PWNU Jatim kedua yang diberhentikan sebelum masa hikmatnya berakhir. Pada tahun 2008, Ali Mahsan Musa juga pernah diberhentikan sebelum periodenya berakhir saat menjabat sebagai Ketua PWNU Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan Blok 1 dan 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor pada Kamis 28 Desember. Menurut Budi, ia sangat terkesan dengan proses pembangunan RSUD Kota Bogor dan berharap RSUD Kota Bogor menjadi rumah sakit terbaik di Kota Bogor. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meresmikan Blok 1 dan 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor pada Kamis 28 Desember. Budi sangat terkesan dengan proses pembangunan RSUD Kota Bogor dan berharap RSUD Kota Bogor menjadi rumah sakit rujukan terbaik bagi warga Bogor dan sekitarnya. Mungkin lebih dari 50 tadi ya, yang kayak gini di bawah 10. Karena yang saya lihat nomor 1 bersih, nomor 2 terang. Jadi kalau orang dari sini baru sakit, udara saja udah sembuh, belum bisa dapat baru sembuh. Jadi terima kasih untuk Pak Wali misalnya rumah sakitnya bagus. Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Haidir, mengatakan total biaya pembangunan 2 blok bersumber dari anggaran yang berbeda. Pembangunan Blok 1 menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Bogor senilai 43 miliar rupiah, sedangkan Blok 4 berasal dari dana alokasi khusus sebesar 7,4 miliar rupiah. Ilham melanjutkan, blok pertama difungsikan sebagai ruang poliklinik, apotek hingga penghubung ke instalasi gawat darurat, sedangkan blok 4 dikhususkan untuk pemeriksaan penunjang seperti ruang radiologi hingga pemeriksaan CT scan. Setiap blok dibangun setinggi 4 lantai. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tepat waktu, dan ini nanti di belakang sini nih yang gedung ini travelator nanti seperti di Botani Square gitu. Nanti ada lantai 2. Itu juga untuk kursi roda dan lain sebagainya. Itu untuk itu kita harapkan mudah-mudahan kita dapat ada rezeki lagi supaya bisa membangun lebih banyak lagi. Selain itu, RSUD Kota Bogor juga meresmikan program Jasuke, yaitu program layanan pre-hospital terhadap penanganan dini serangan jantung. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fadzar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Beni Suyanto di Jakarta pada Kamis 28 Desember menyatakan telah membentuk satuan tugas untuk menindaklanjuti laporan adanya dugaan perbuatan pidana yang menghambat masyarakat menerima bantuan sosial mendapatkan haknya. Hambatan tersebut diantaranya seperti pemotongan dana bansos oleh oknum petugas penyaluran bantuan hingga permodalan ilegal yang menjerat para penerima bansos di sejumlah daerah. Kementerian Sosial memperoleh laporan dari beberapa daerah, penerima bantuan sosial atau bansos tidak dapat menikmati haknya karena ulah oknum-oknum tertentu, termasuk rentenir dan petugas pendamping sosial. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Beni Suyanto menyatakan Kemensos menemukan adanya penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS sebagai jaminan pinjaman kepada rentenir di Garut dan Cicalengka. Ada pula fenomena petugas pendamping sosial yang menakut-nakuti keluarga penerima manfaat atau KPM bahwa bansos mereka akan dicabut jika tidak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu pada pemilihan di Februari mendatang. Untuk menangani kasus-kasus seperti ini, ia mengatakan Kementerian Sosial telah membentuk satuan tugas atau Satgas yang melibatkan personel Bareskrim Polri dan Inspektorat Kabupaten Kota.
Tim Satgas tersebut siap diterjunkan guna menyelidiki laporan dugaan tindak pidana itu. Kami juga punya tim Satgas, Satgas PW di sini, ya sama terus yang terdiri dari anggota Bareskrim, dari Inspektorat dan dari aparat penegak hukum lainnya. Ketika ada kasus-kasus seperti ini, ya nanti kita turunkan. Masyarakat tidak perlu takut bila mendapati atau mengetahui adanya perbuatan melawan hukum terkait bansos di lingkungannya. Karena Kemensos sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka posko aduan. Dari Jakarta, Uyu Septiati Liman, Riesko Bima Elko Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagai bentuk komitmen dalam percepatan penanganan stunting, pemerintah Kota Banjarmasin membuat program ASN Peduli Stunting yang diproyeksikan berjalan hingga 3 bulan ke depan. Melalui program itu, para ASN menyumbang dan kemudian disalurkan dalam bentuk makanan tambahan bagi anak dan ibu hamil untuk mencegah terjadinya stunting. Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting dengan melibatkan berbagai pihak dan unsur terkait. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, didampingi pejabat terkait, mengunjungi salah satu lokus penanganan stunting di Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada Kamis 28 Desember 2023. Pada kunjungan ini, Ibnu menjelaskan Pemko Banjarmasin telah membuat program ASN Peduli Stunting yang diproyeksi dapat terlaksana hingga 3 bulan ke depan dengan memberikan asupan gizi dan makanan tambahan bagi anak dan ibu hamil. Dan memastikan bahwa program penurunan angka stunting ini bisa berjalan dengan baik, termasuk juga kontribusi dari ASN Peduli, program yang sudah dilaksanakan untuk 3 bulan ke depan, di mana ASN menyumbang untuk penanganan stunting dalam bentuk pemberian makanan tambahan untuk program 20 hari. Ibnu Sina menambahkan berdasarkan data studi status gizi Indonesia SGGI tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kota Banjarmasin sebesar 22,4%. Dari angka tersebut ditargetkan dapat ditekan hingga 14% pada tahun depan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dikunjungi aja, Bu. 2 hari pasca banjir dan longsor di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, seluruh sistem kelistrikan milik perusahaan listrik negara berhasil dipulihkan. 44 gardu di distribusi yang sebelumnya mengalami gangguan, sehingga terjadi pemadaman listrik pada 5 wilayah di kecamatan itu telah beroperasi kembali. Aliran listrik bagi 4.800 pelanggan perusahaan listrik negara PLN yang terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota berhasil dipulihkan. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Payakumbuh, Wils Riza, di Payakumbuh Kamis 28 Desember menyebut pemulihan berhasil dilakukan pada Rabu sore 27 Desember. Sebelumnya 44 gardu distribusi dan seluruh jaringan kelistrikan seperti kabel dan tiang PLN rusak dan mengalami gangguan. Wils Riza mengatakan pihaknya juga menangani pengecekan instalasi kelistrikan pada setiap rumah, terutama rumah warga di Pangkalan yang terendam banjir pada Selasa 26 Desember. Tadi saya kasih garis bawah mungkin ada kendala per rumah yang memang kasusistik gitu ya, karena saya dapat laporan ada beberapa pengaduan dari pelanggan listriknya mati dan lain-lain, mungkin karena efek apakah ada pohon di dekat jaringan atau TR mereka gitu ya, jadi bukan secara keseluruhan kita sudah menyalakan pelanggan, seluruh trafo kita sudah energis kembali, jaring kita juga sudah beroperasi normal.
Wils Riza menambahkan pihaknya juga telah menangani laporan mengenai pondasi salah satu tower sistem saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang tergerus akibat longsor di titik Jalan Nasional Sumatera Barat, Riau. Dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pertumbuhan pengguna kendaraan listrik di Sumatera Selatan pada 2023 berhasil melampaui target, yakni 531 unit roda 2 dan 108 unit untuk roda 4. Kenaikan ini juga diimbangi dengan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik sebanyak 12 titik yang tersebar di kabupaten kota. Sepanjang 2023, pengguna kendaraan listrik di Sumatera Selatan naik signifikan, mencapai lebih dari 5 kali lipat dibanding 2022. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel mencatat kenaikan jumlah pengguna kendaraan listrik ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan 4. Roda 2 meningkat dari 97 menjadi 531 unit, sedangkan roda 4 meningkat dari 43 menjadi 108 unit. Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan, Hendrian Syah, pada Kamis 28 Desember menyebut, kendaraan listrik di Sumatera Selatan ini terdiri dari kendaraan dinas dan pribadi masyarakat. Sosialisasi menggunakan kendaraan listrik ini kepada instansi pemerintah dan BUMN dan BUMD. Nah, tapi ternyata antusias masyarakat untuk menggunakan kendaraan ini juga cukup tinggi, bahkan persentasenya kalau melihat dari data yang ada, ini masyarakat yang lebih banyak menggunakan. Pertumbuhan pengguna kendaraan listrik yang semakin meningkat ini juga diimbangi dengan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sumsel Jambi dan Bengkulu, Iwan Ari Setiadi, mengatakan Sumatera Selatan memiliki total 12 SPKLU yang tersebar di 17 kabupaten kota dan di rest area tol. Hampir rata-rata itu sudah terpakai, artinya sudah dilakukan transaksi dengan kinerja kurang lebih 54%. Artinya ini sudah animo masyarakat, terutama pengguna kendaraan listrik untuk menggunakan SPKLU juga cukup banyak. PLN juga menyediakan layanan instalasi home charging di rumah guna mempermudah pengguna kendaraan listrik, terutama mobil, untuk mengisi daya tanpa harus ke SPKLU. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi serahkan sertifikat penetapan Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks atau Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia dari UNESCO kepada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 18 Desember. Sertifikat ini bentuk formal dari penetapan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia pada September lalu. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyerahkan sertifikat Sumbu Filosofi Yogyakarta atau The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Pada Kamis 28 Desember di Kompleks Kantor Gubernur DIY. Sebelumnya, Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai warisan dunia pada 18 September di Riyadh, Arab Saudi. Menlu Retno Marsudi juga mengajak pemerintah daerah lain turut memperjuangkan warisan budaya untuk diakui dunia. Kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan warisan budaya, kami juga siap untuk untuk menindaklanjutinya, karena sekali lagi salah satu diplomasi yang kita jalankan adalah diplomasi budaya, soft power, dan kita terus bersama dengan pemerintah-pemerintah daerah yang ingin memperjuangkan warisan budaya untuk diakui dunia.
Atas penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia, Menlu Retno Marsudi menilai Yogyakarta tidak sekedar sebagai kota budaya, namun juga kota peradaban. Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadi warisan dunia ke-10 di Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Seperti apa Bu Men? Iya, makasih ya. Bu, terakhir ada pengusiran dari mahasiswa seperti apa Bu? Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Nisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.